Bab Begin with the End in Mind, mulailah dengan akhir dalam pikiran, dari buku Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey, adalah kebiasaan kedua dalam perjalanan menuju efektivitas pribadi. Kebiasaan ini menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan hidup kita, dan bagaimana visi itu memandu keputusan serta tindakan kita sehari-hari. Covey menyarankan agar setiap tindakan yang kita lakukan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang hasil akhir yang kita inginkan. Konsep utama, menetapkan tujuan hidup yang jelas. Kebiasaan menetapkan tujuan hidup yang jelas mengajak kita untuk membayangkan tujuan akhir hidup kita dan menggunakan visi itu sebagai panduan untuk membuat keputusan yang selaras dengan nilai dan prioritas kita. Covey menyatakan bahwa banyak orang menjalani hidup tanpa arah yang jelas. Mereka hanya bereaksi terhadap situasi dan kebutuhan mendesak, tanpa mempertimbangkan gambaran besar. Bayangkan upacara pemakaman kita. Untuk membantu pembaca memahami konsep ini, Covey mengajak kita melakukan latihan mental, yaitu membayangkan upacara pemakaman kita sendiri. Dia meminta kita untuk membayangkan apa yang akan dikatakan oleh keluarga, teman, kolega, dan komunitas kita tentang hidup yang telah kita jalani. Latihan ini mendorong refleksi mendalam tentang bagaimana kita ingin dikenang dan apa warisan yang ingin kita tinggalkan. Covey menekankan bahwa kebiasaan ini bukan hanya tentang tujuan jangka panjang, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang berarti dan konsisten dengan nilai-nilai inti kita. Hidup dengan kompas, bukan jam. Covey menggunakan analogi kompas dan jam untuk menjelaskan pentingnya kebiasaan ini. Jam melambangkan kegiatan sehari-hari, jadwal, dan produktivitas. Sementara kompas melambangkan arah hidup yang lebih besar, visi, dan tujuan jangka panjang. Banyak orang sibuk mengejar produktivitas tanpa memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan tujuan hidup mereka. Covey menekankan pentingnya menggunakan kompas untuk memastikan bahwa setiap langkah kecil yang diambil membawa kita lebih dekat ke arah yang benar. Paradigma penciptaan ganda, penciptaan mental dan fisik. Covey menjelaskan bahwa semua hal diciptakan dua kali, yaitu pertama secara mental atau di dalam pikiran, dan kedua secara fisik atau di dunia nyata. Penciptaan mental adalah proses membayangkan atau merencanakan hasil akhir sebelum mengambil tindakan. Misalnya, seorang arsitek membuat rancangan bangunan di atas kertas sebelum konstruksi dimulai. Dan penciptaan fisik adalah pelaksanaan dari bayangan atau rencana tersebut di dunia nyata. Jika seseorang tidak mengambil kendali atas penciptaan mental, hidup mereka akan ditentukan oleh keadaan atau rencana orang lain. Kebiasaan ini mengajarkan bahwa dengan mengendalikan penciptaan mental, kita dapat memastikan bahwa penciptaan fisik selaras dengan nilai dan tujuan kita. Pentingnya nilai dan prinsip sebagai panduan. Covey menekankan bahwa untuk memulai dengan akhir dalam pikiran, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi nilai dan prinsip inti kita. Nilai adalah hal-hal yang penting bagi kita, sementara prinsip adalah kebenaran universal yang menjadi dasar keputusan yang bijak. Tanpa nilai dan prinsip yang jelas, hidup kita dapat menjadi tidak terarah atau tergantung pada opini dan tekanan eksternal. Covey menegaskan bahwa hidup yang efektif dibangun di atas fondasi prinsip universal seperti integritas, kejujuran, dan kasih sayang. Pernyataan misi pribadi. Covey mendorong kita untuk membuat pernyataan misi pribadi, yaitu sebuah dokumen yang merangkum tujuan hidup, nilai inti, dan visi kita. Pernyataan misi ini berfungsi sebagai peta yang membimbing tindakan dan keputusan kita, baik dalam situasi kecil maupun besar. Cara membuat pernyataan misi pribadi. Pertama, refleksi diri. Kita harus terlebih dahulu merenungkan apa yang paling penting bagi kita dalam hidup. Apa nilai-nilai inti kita? Kedua, mengidentifikasi peran. Lalu kita kenali berbagai peran yang kita mainkan dalam hidup, seperti sebagai orang tua, profesional, teman, dan sebagainya. Dan kita pertimbangkan bagaimana kita ingin menjalankan peran tersebut. Ketiga, menentukan tujuan. Kemudian, kita tetapkan tujuan yang sejalan dengan nilai dan peran yang telah kita pilih. Terakhir, menulis pernyataan.
kita buat rangkuman visi hidup kita dalam sebuah dokumen singkat yang menggambarkan siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan apa yang ingin kita capai. Covey menyarankan agar pernyataan ini ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan pertumbuhan dan perubahan hidup kita. Peran imajinasi dalam kebiasaan memulai dengan akhir dalam pikiran. Covey menekankan bahwa imajinasi adalah alat yang kuat dalam kebiasaan memulai dengan akhir dalam pikiran. Dengan membayangkan secara mendetail hasil akhir yang kita inginkan, kita dapat menciptakan peta mental yang jelas untuk mencapainya. Imajinasi membantu kita melihat peluang, mengatasi hambatan, dan tetap fokus pada tujuan kita. Misalnya, seorang mahasiswa yang membayangkan dirinya lulus dengan penghargaan akan lebih mungkin untuk tetap termotivasi dan disiplin selama masa studi mereka. Contoh aplikasi dalam kehidupan nyata. Covey memberikan berbagai contoh bagaimana kebiasaan memulai dengan akhir kiran dapat diterapkan. Pertama, dalam karier. Seorang profesional yang memulai dengan akhir dalam pikiran akan merencanakan jalur karier mereka berdasarkan tujuan jangka panjang, bukan hanya peluang sesaat. Kedua, dalam keluarga. Orang tua yang ingin membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak mereka akan memprioritaskan waktu berkualitas bersama mereka, bahkan di tengah kesibukan kerja. Ketiga, dalam pendidikan. Pelajar yang memiliki visi untuk masa depannya akan lebih termotivasi untuk belajar dan memilih jalur pendidikan yang mendukung tujuan tersebut. Manfaat memulai dengan akhir dalam pikiran. Dengan mengetahui apa yang kita inginkan, kita dapat membuat keputusan yang lebih fokus dan efektif. Kemudian, kebiasaan memulai dengan akhir dalam pikiran akan memastikan bahwa tindakan sehari-hari kita akan selaras dengan nilai dan tujuan kita. Dan dengan hidup berdasarkan nilai inti kita, kita akan mengurangi kemungkinan menyesali pilihan kita di masa depan. Dan yang paling penting adalah kita dapat mencapai lebih banyak dalam hidup dengan mengikuti arah yang jelas dan terencana. Latihan untuk memulai dengan akhir dalam pikiran. Untuk melatih diri kita dalam membentuk kebiasaan memulai dengan akhir dalam pikiran, Covey menawarkan beberapa latihan praktis. Pertama, latihan visualisasi. Membayangkan hasil akhir yang kita inginkan dalam tiap proyek atau situasi. Kedua, jurnal refleksi. Menulis tentang bagaimana kita ingin dikenang dan warisan apa yang ingin kita tinggalkan. Ketiga, membuat rencana hidup. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang selaras dengan visi kita. Jadi, bab memulai dengan akhir dalam pikiran dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey adalah inti dari perencanaan hidup yang efektif. Dengan memiliki visi yang jelas tentang hasil akhir yang kita inginkan, kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna, arah, dan tujuan. Covey mengajarkan bahwa hidup yang efektif bukan hanya tentang mencapai tujuan materi, tetapi juga tentang menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai inti kita. Dengan mempraktikkan kebiasaan ini, kita dapat membangun warisan yang bermakna dan menjalani hidup yang memuaskan. Untuk mendapatkan buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.